Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di hari yang disebut dengan Yaum Asyura, hari tanggal 10 Muharram, sesuai dengan KHGT. KHGT itu kalender Hijriyah global tunggal. Bahwasanya 10 Muharram atau Yaum Asyura hari ini. Dan Hijriyah kali ini Pak 1446 Hijriyah itu tahun Hijriyah yang sangat berarti bagi Muhammadiyah, karena pertama kali Muhammadiyah menerapkan KHGT, kalender Hijriyah global tunggal, itu sebagai upaya Muhammadiyah dalam melunasi atau membayar hutang peradaban. Karena fakta di lapangan umat Islam ini satu-satunya umat yang enggak mempunyai kalender Hijriyah global, sehingga ke depan satu hari itu ya satu tanggal. Keinginan Muhammadiyah seperti itu Pak, karena kalau kita lihat umat Islam ini ketika melakukan ibadah itu kan sering terjadi perbedaan. Satu Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzul Hijjah. Itu tanggalnya mereka mengakui sama Pak. Kalau Ramadan ya satu, kalau puasa ya 1 Ramadan, Idul Fitri ya 1 Syawal, kalau Idul Adha ya 10 Dzul Hijjah. Tapi kenapa harinya itu berbeda? Itu harinya apa? Berbeda. Padahal kalau kita lihat di penanggalan Masehiyah itu nggak pernah terjadi perbedaan. 17 Agustusan pernah berbeda Pak? Nggak pernah. Sejak saya lahir sampai sekarang Pak, yang saya tahu itu nggak pernah berbeda. Nggak tahu kalau jenengan lebih tua dari saya, dulu sama atau pernah terjadi perbedaan Pak? Nggak ada ya. Tapi Idul Fitri, Idul Adha, 1 Ramadan kenapa berbeda? Itu permasalahannya karena nggak punya kalender Hijriyah global itu. Sehingga upaya Muhammadiyah ini ya tidak mudah ya, mungkin butuh proses juga gitu. Sebagaimana dulu kalender Masehiyah Miladiyah juga beberapa abad baru bisa diterima. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita insya Allah lebih pada kajian akidah. Karena kalau kita ngaji tarjih itu yang lebih dominan itu pada kajian apa Pak? Fikih. Pada kajian apa? Fikih. Sehingga tarjih itu ada yang berpandangan fikih oriented, berorientasi pada fikih. Padahal bidang garap Muhammadiyah sebagaimana dalam MKCHM
matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang. Akidah berkaitan dengan keyakinan, ibadah berkaitan dengan ritual, muamalah duniawiyah berkaitan dengan interaksi sosial, kemudian akhlak berkaitan dengan etika atau moral. Jadi insya Allah kajian kita akan mencoba mengupas mitos-mitos seputar bulan Muharram atau orang Jawa nyebutnya sebagai sasi napa Pak? Suro, sasi sing angker, keramat, penuh dengan mistis. Di antaranya apa Pak? Di antaranya apa? Orang Jawa nggak berani bikin apa Pak? Bikin acara mantu bangun rumah, boyongan pindah dari rumah itu nggak berani di sasi Suro. Yang jenengan ahli keris Pak, mungkin hari ini ya ngumbah keris 10 Asyura sampai pencuri Pak. Itu kalau mau melihat sejauh mana kekuatan ilmunya, itu nyobanya mencuri di bulan Syuro. Kalau nggak ketangkap ya berarti ilmunya sudah bisa dicoba di hari-hari yang lain itu. Nah, sehingga kita akan mencoba mengkaji sejauh mana mitos-mitos bulan Muharram. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pemahaman keagamaan Muhammadiyah itu sifatnya tajdidi, ada pembaruan. Sehingga ketika kita bicara Muhammadiyah, paling tidak karakteristik Muhammadiyah itu tidak hanya sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam, tidak hanya sebagai harokah dakwiyah, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang ketiga ini Pak, yang jarang dipahami oleh orang Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai harokatu tajdid, gerakan apa? Tajdid. Tajdid yang secara lughatan atau linguistiklis, secara kebahasaan itu pembaruan. Tapi di Muhammadiyah tajdid itu memiliki 2 makna. Memiliki berapa? 2 makna. Yang pertama purifikasi atau pemurnian, yang kedua dinamisasi. Purifikasi atau pemurnian itu maksudnya apa? Yaitu Muhammadiyah mencoba mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam rumusan Mahuwaddin, dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5, ketika Muhammadiyah memahami agama itu apa? Ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Agama itu apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan di dalam sunnah sahihah. Maksudnya makbulah, sunnah yang bisa dijadikan landasan hukum yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadisnya dhaif, tidak boleh dipakai di Muhammadiyah, termasuk dalam konteks fadhailul a'mal, keutamaan amal. Apalagi ada hadis maudhu. Nanti ini penting Pak, ketika kita nanti melihat misalnya dalam bulan Syuro itu ada beberapa amalan, hadisnya ternyata maudhu. Hadisnya ternyata apa? Maudhu. Nanti kita lihat di antara amalannya apa saja itu. Kemudian dalam bidang akidah dan ibadah, ini berarti tadi tajdid maknanya apa? Pemurnian, yaitu atau purifikasi. Akidah Muhammadiyah Quran dan Sunnah. Ibadah Muhammadiyah dalam Muhammadiyah ya harus bersumber pada Quran dan Sunnah. Tapi tajdid yang kedua itu maknanya dinamisasi. Dinamisasi itu boleh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat
dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu apa? Segala sesuatu yang tidak masuk ranah akidah dan ibadah, atau sesuatu yang dinyatakan oleh Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu, kamu yang lebih profesional bagaimana mengurusi, menangani, mengatur urusan apa? Keduniaan. Itu dinamakan apa? Muamalat dunyawiyah. Boleh berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Sehingga kalau Muhammadiyah pakai KHGT, ini juga masuk bidang apa, Pak? Muamalat dunyawiyah. Muamalat apa? Dunyawiyah. Jadi membuat kalender itu memang ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah, Pak, terutama puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi di samping itu juga ada kepentingan keduniaan, sehingga boleh diijtihadi, bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau di zaman modern itu peristiwa yang akan datang atau yang sudah terjadi itu kan harus bisa diketahui, Pak, bisa diprediksi kan kalau peristiwa yang akan datang. Sehingga dengan KHGT ini Muhammadiyah sudah tahu Idul Fitri kita 1446 Hijriah jatuh tanggal berapa, puasanya sudah tahu kita, kemudian apa, Idul Adhanya juga sudah tahu. Dari mana kita bisa mengetahui? Ya dari hisab yang apa, Pak, sudah terdapat dalam KHGT. Dengan bisa download secara online, Pak, atau di internet ya, atau kalau ingin hard copy-nya bisa beli di SM Suara Muhammadiyah. Tapi ya paling mudah, Pak, sudah di download saja di internet, tinggal searching, tanya Syekh Google, Anda bertanya Syekh Google menjawab. Itu sekarang ilmu itu cuma copy paste, Pak. Kadang-kadang orang share sesuatu itu nggak tahu yang di share itu bicara apa, itu nggak tahu. Kenapa? Karena sudah semuanya tanya Mbah Google, tapi dibaca dulu. Sehingga ada KHGT itu penting untuk kita download, terus isinya apa gitu. Maksudnya tanggalan ya, termasuk tadi 1 Ramadan kapan, Idul Fitri kapan, Idul Adha kapan, itu termasuk apa tadi? Muamalat dunyawiyah. Sehingga dalam Muhammadiyah ada 2 sayap tajdid, Pak. Ini yang Muhammadiyah itu unik, Pak. Muhammadiyah dalam beragama itu tidak madhabi, mengikuti salah satu madhab. Tidak juga salafi. Salafi itu dia ingin setback ke belakang, Pak. Pokoknya cara beragama itu yang mengikuti Nabi, para sahabat. Tapi itu betul boleh, Pak, dan harus, tapi hanya dalam konteks apa? Akidah dan ibadah. Tapi muamalah duniawi nggak bisa, Pak. Terus perkembangan zaman dibid'ahkan semuanya. Dan jenengan berangkat ke ngaji ini nggak boleh berarti pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda. Bolehnya jalan kaki atau naik onta, kan jadi masalah, Pak. Cara memahami agama kalau semacam itu kan itu. Iya, dalam akidah ibadah harus meniru salaf, sebagaimana pemahaman agama Nabi dan para sahabat. Tapi muamalah dunyawiyah itu bisa berkembang gitu, berkembang, Pak. Nah, ini yang unik di Muhammadiyah. Berarti kalau Muhammadiyah bicara ibadah akidah itu Quran dan sunnah. Tapi kalau muamalah dunyawiyah bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, tidak kaku dalam menyikapi tuntutan zaman. Sehingga Muhammadiyah menerima NKRI sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Tidak harus NKRI ini dirubah menjadi negara khilafah gitu. Ataupun apa, Pak? Demokrasi haram. Itu, demokrasi haram. Terus apa lagi, Pak? Musik haram. Kan jadi masalah, Pak. Sehingga Muhammadiyah berpandangan musik itu yang baik ya baik, yang jelek ya jelek, tinggal musiknya. Bukan berarti semua musik apa?
haram. Dilihat musiknya bagaimana kan gitu. Nah sehingga dengan dua sayap ini Pak, Muhammadiyah di satu sisi sangat salafi dalam bidang apa Pak? Akidah dan ibadah. Tapi kalau muamalah duniawi khalafi, mengikuti perkembangan zaman. Ibadah dan akidah tidak boleh kita membuat bid'ah. Karena berlaku kaidah apa Pak? Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Kenapa ini? Usap dah. Ini Pak. Ya. Mati. Tes. Ya. Jadi kalau dalam bidang akidah dan ibadah itu kita haram membuat bid'ah karena Nabi bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Tapi kalau dalam konteks muamalah duniawiyah kita justru wajib bikin bid'ah. Wajib bikin apa? Bid'ah. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bid'ah, tapi dalam konteks keduniaan, bikin sekolah, kemudian apa Pak? Rumah sakit, kemudian panti asuhan dan seterusnya, itu tidak ada di zaman Nabi. Karena itu dianggap apa? Muamalat dunyawiyah. Nah sehingga kalau kita bicara akidah di Muhammadiyah, maka ada penyakit-penyakit akidah atau tauhid yang diistilahkan di dalam Muhammadiyah itu dengan istilah TBCS atau yang disingkat dengan TBCS. T-nya takhayul, khayalan kesialan. B-nya bid'ah, inovasi dalam beragama. Khurafat. Jadi kalau sekarang kan pakai K Pak ya. Kalau dulu kan ejaan lama CH. Makanya TBC bukan TBKS ya. Kalau ejaan sekarang ya TBKS. Jadi C-nya itu khurafat, percaya pada mitos atau cerita mistik. Kemudian S-nya syirik atau lawannya tauhid atau politeisme. Lawannya apa? Monoteisme. Sehingga akidah Muhammadiyah itu tidak boleh mengidap penyakit akidah yang diistilahkan dengan TBCS. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena topik kita berkaitan dengan mitos-mitos seputar bulan Muharram, perlu kita pahami dulu tentang bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah itu 12 bulan. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bulan? Karena orang Arab itu dulu, Pak, mereka tahu bulan haram itu dilarang perang. Tapi kalau mereka ingin perang, bulan haram ya sudah dilanggar. Dibuat apa? Perang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah atau di dalam ketentuan Allah, maksudnya di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Ini sudah ditentukan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Berarti 8 bulan biasa, 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Ini agama yang lurus. Sampai di Islam saja, Pak,
perang itu diatur tentang waktunya. Yang saat ini kan Islam dituduh sebagai agama teroris, agama radikal, agama kekerasan. Al-Quran banyak ayat yang bicara tentang jihad, tentang qital. Ada ayatus sayf, ayat-ayat pedang. Tapi harus dibaca ayat-ayat itu sesuai dengan konteksnya. Di sini saja Pak, itu dijelaskan. Perang itu waktunya ditentukan, tidak semua bulan boleh digunakan untuk perang. Belum tentang apa Pak, aturan perang, nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua renta. Itu diatur oleh Islam. Jadi perang itu bukan sekedar mengalahkan atau membasmi musuh dalam Islam, tapi tetap harus ada etikanya. Islam perang itu untuk memperjuangkan apa Pak? Kalimatullah allati hiya ulya, yaitu untuk memperjuangkan kalimat Allah yang tinggi. Artinya apa? Memperjuangkan kebenaran. Makanya di sini dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu lan ojo nganti ngoyo sapa sira kabeh fihinna ing dalem wulan-wulan haram yang jumlahnya berapa? 4 itu. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Dzulhijjah 12, Muharram 1, Rajab berapa Bu? 7. Jadi wong Jawa nyebut apa Bu? Rajab. Mulai Dzulqa'dah itu selo, Dzulhijjah besar, Muharram Syura. Syura itu diambil hari yang ke-10 Pak. Karena hari ke-10 ini hari yang sangat penting. Kemudian Rajab. 4 bulan ini yang tidak boleh digunakan untuk perang. Terus sekarang keistimewaan bulan Muharram itu apa? Yang pertama, bulan haram itu dinamakan bulan haram, sesuatu yang disebut haram itu pasti sangat mulia Pak. Masjidil Haram mulia atau enggak? Mulia. Takbiratul ihram, salat itu mulia, diawali dengan takbir. Kemudian kalau orang haji ada ihram Pak. Kalau sudah bilang labbaika hajjan berlaku larangan ihram. Enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, enggak boleh pakai tutup kepala. Kalau perempuan enggak boleh menutupi wajah dan kedua telapak tangan dan seterusnya ya. Menunjukkan ibadah itu sakral. Wanita yang tidak boleh dinikahi itu disebut apa Pak? Mahram. Menunjukkan mulianya, ada hubungan nasab sehingga tidak boleh dinikahi. Nah, bulan ini disebut bulan haram karena ada larangan berperang. Sehingga bulan ini harus dimuliakan. Yang kedua, Muharram itu disebut Syahrullah. Ketika Nabi ditanya puasa apa yang paling mulia, Nabi menjawab afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan di bulannya Allah. Ketika Nabi menyebut Muharram itu disebut apa? Syahrullah. Kalau syahrun itu bulan, tapi kalau disandarkan kepada namanya Allah Pak, itu namanya diidzofahkan. Idzofah yang semacam ini itu namanya idzofah litasrif wa ta'zim, yaitu menunjukkan arti keagungan dan kemuliaan. Baitun, rumah. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah, Baitullah, pasti rumahnya baik. Tapi kalau baitun bisa jelek, bisa baik. Rumah pelacuran jelek, rumah perjudian jelek. Abdun, hamba, bisa soleh, bisa toleh. Tapi kalau sudah Abdullah, hambanya Allah, pasti baik gitu Pak. Kalau Abdul Butun,
maknanya apa Pak? Hamba perut ya, orangnya hidupnya untuk makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan Pak? Yang betul makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kita makan supaya hidup, bukan tujuan hidup untuk makan. Makanya orang yang suka makan itu disebut Abdul Butun. Suka apa? Suka makan. Kalau suka tidur apa Pak? Abdul Kofa. Kofa itu tengkuk ya, karena orang tidur itu Pak. Terus kalau suka uang, Abdul Fulus atau Abdul Dinar itu uang terus Pak itu. Fulus itu. Dan karena bulan ini disebut Syahrullah menunjukkan kemuliaan. Kemudian berikutnya sampai Nabi menganjurkan puasa Asyura. Puasa Asyura itu sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad gitu. Dan di bulan Asyura ini terutama 10 Muharram Pak, ini penuh dengan peristiwa yang penting dalam sejarah. Peristiwa yang penting apa dalam sejarah? Misalnya Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, harinya apa? Hari Syura, tanggal 10 Muharram. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, tanggal 10 Muharram. Terus apa lagi Pak? Nabi Adam tobatnya diterima 10 Muharram. Ada hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab I'anatul Talibin Pak. Hadisnya ini maudhu, palsu, tapi sejarahnya bisa jadi betul Pak. Tapi kedudukan hadisnya apa? Palsu, maudhu ya. Ini coba beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Asyura. Najja Ibrahim minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Apinya siapa? Namrud. Wa anzalallahu fi Taurat ala Musa. Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Wa akhraja fi Yusufa minas sijn. Allah mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tapi yang menarik Pak, ini yang muncul tradisi, nanti ada dalam tradisi Jawa. Kita coba lihat ya. Wa akhrajalan ngetokake sapa Allah Nuhan ing Nabi Nuh minas safinati saking kapal. Kan Nabi Nuh itu sama kaumnya itu kan selamat dari tufan. Tufan itu banjir. Tapi sekarang jadi angin topan, padahal dulu banjirnya itu disebut tufanun Nuh. Jadi bahasa Indonesia jadi angin topan ya. Apa? Kenapa Bu? Air bah ya itu. Banjir itu kan Nabi Nuh itu kan selamat Pak. Ketika umatnya ketika itu kan ngejek Nabi Nuh itu di musim kemarau kok bikin kapal. Ini kalau nggak orang stres, orang edan nggak mungkin Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala betul menurunkan banjir, hujan. Setelah itu Nabi Nuh dan kaumnya naik kapal. Nabi Nuh meminta anaknya untuk naik kapal, tapi sama Allah ditegur, innahu amalun ghairu sholeh. Ini bukan anak yang saleh itu. Berarti anak yang anak itu bisa soleh bisa enggak? Kan innahu amalun ghairu sholeh gitu. Setelah itu Nabi Nuh selamat itu. Berhari-hari tinggal di kapal. Ketika Nabi Nuh mendarat di daratan itu tanggal 10 Muharram atau Asyura. Ada cerita yang menarik Pak ini. Ketika Nuh naik kapal itu kan bawa bekalan. Semua bekal makanan dikumpulkan Pak, termasuk hewan itu kan dicari apa Pak? Sepasang ya. Ayam ya, jantan, betina dan seterusnya ya. Bekalnya yang dibuat makan di kapal berhari-hari itu tinggal sedikit Pak, mau habis.
ketika mereka turun dari kapal merasa apa? Kelaparan. Maka Nabi Nuh meminta, basa kita kon urun Pak, urun sak cawukan dari biji-bijian. Sak cawuk, nah ini ya sak cawuk kacang, sak cawuk beras Pak. Akhirnya kan jadi makanan itu. Dan ini pertama kali manusia setelah kebanjiran itu syukuran atau makan bersama di tanggal apa 10 Muharram Pak. Karena peristiwa banjir ini menandai fase yang kedua dari kehidupan manusia Pak. Makanya kita itu dzurriyyah siapa Pak? Keturunannya siapa? Dzurriyyatan man hamalna ma'anuh. Kita itu keturunan yang selamat bersama Nuh. Ini fase kehidupan dunia yang kedua setelah terjadinya tofan atau banjir. Itu kalau jenengan pernah baca Taurat Pak, Taurat itu lebih detail lagi tentang pentingnya peristiwa banjir Nabi Nuh. Kalau Al-Quran itu tidak begitu menekankan, karena Al-Quran itu lebih menekankan pada ibrahnya, pelajarannya, bukan pada peristiwanya. Tapi ada isyarat Al-Quran, dikatakan dzurriyyatan man hamalna ma'anuh, berarti kita keturunan Nabi Nuh. Di situ ketika sudah terkumpul apa Pak? Biji-bijian itu, ya ada yang beras, ada yang kacang, semacam-macam Pak. Kalau bahasa kita loh. Tapi kalau di dalam hadisnya itu ada adas, ada hintoh, ada syair, ada arus dan seterusnya. Sekitar ada 7 biji itu dimasak. Ketika masak, dimakan, mereka senang sekali dan kenyang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menceritakan qila ya Nuhu, dikatakan wahai Nuh, ihbit bisalamin minna, turunlah kamu dari kapal dengan keselamatan dari kami, wa barakatin alaika, dan keberkatan atas engkau, wa ala umami mimma ma'ak, dan atas umat-umat yang bersama engkau. Berarti dulu ada tasyakuran hari apa Pak? Asyura. Tasyakurannya pakai biji-bijian Pak, atau makanan, ya bisa gandum, bisa beras. Dan budaya ini lari ke Jawa, makanya ada istilah apa Pak? Apa? Bubur suro Pak. Ada bubur suro. Nah, itu dihubungkan dengan peristiwanya Nabi Nuh ketika apa? Tasyakuran setelah turun dari kapal. Tapi kalau di Muhammadiyah Pak, ini kan orang mengekspresikan apa Pak, pemahaman mereka dari cerita Nabi Nuh, tapi tidak ada ajaran Nabi yang menjelaskan secara khusus tentang bikin acara di hari Asyura. Ada atau Pak? Enggak ada. Ada hadis yang menjelaskan bersedekah di hari Asyura Pak, tapi hadisnya maudhu. Dan bahkan di Ianatul Talibin itu ada cerita, mungkin jenengan pernah dengar, sini sering disampaikan di masyarakat Pak. Singkat ceritanya gini, ada orang yang fakir itu puasa Asyura bersama keluarganya. Dia nggak ada yang dimakan, yang ia lakukan apa? Cari utangan Pak, supaya bisa apa? Bisa berbuka. Dia pergi ke pasar, tahu pedagang muslim, kemudian dimintai apa Pak? Hutang 1 dirham sama pedagang muslim. Ada orang minta utangan, ya lumrahnya orang Pak, pasti nggak direspon. Ternyata dilihat di sampingnya itu ada pedagang Yahudi. Dia melihat ada seorang yang ingin hutang 1 dirham, nggak dikasih sama orang Yahudi ini. Ditanya, kamu mau apa? Mau hutang 1 dirham. Ya enggak usah 1 dirham, ini saya kasih 10 dirham Pak. Pedagang muslim itu tidur malamnya. Ternyata waktu tidur itu dia bermimpi terjadi kiamat. Orang kiamat itu susah Pak, kehausan. Di atasnya ada istana yang penuh dengan makanan dan
minuman. Dia ingin minta minum, tapi enggak bisa. Setelah dia bangun, dia gelisah. Apa kesalahan saya? Dipikir, ternyata ketemu dia enggak ngasih pinjaman uang kepada orang yang meminta tadi Pak 1 dirham. Tahu orang Yahudi tadi menghutangi. Didatangilah orang Yahudi ini. Kemudian dia mau mengganti uang 10 dirham itu dengan 100 dirham Pak. Sama orang Yahudi enggak boleh. Terus kata orang Muslim itu, kamu kan Yahudi, enggak butuh pahala. Saya ini Muslim butuh pahala. Kenapa kok enggak diperbolehkan? Setelah itu orang Yahudi, saya meskipun orang Yahudi tahu fadilah hari Asyura, dan mulai saat ini saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Hadis ini bukan hadis Pak, hadis cerita ini dibuat sandaran tentang apa Pak? Fadilah sedekah hari Asyura. Itu di I'anatul Talibin Pak. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, cerita ini kan bukan hadis Pak. Hadis saja bukan. Jadi kan tidak bisa dijadikan apa? Hujjah atau landasan. Ini menunjukkan betapa pentingnya bulan apa? Syura. Sampai di Fathul Mu'in Pak, itu dijelaskan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang iktihal. Iktihal itu apa? Celaan. Berarti bulan Asyura itu ada anjuran untuk apa? Celak. Tapi kalau ibu-ibu itu biasa celaan Pak. Kalau jenengan Pak, laki-laki boleh atau enggak celaan? Nah, kalau di budaya kita tidak umum, tapi kalau di Timur Tengah, di Arab, orang Arab itu laki-laki ya celaan Pak, celaan. Nabi pun kan celaan. Secara khusus ada hadis yang menjelaskan tentang fadilah apa? Celaan. Bahwasanya siapa yang celaan Pak di hari Asyura, itu matanya tidak mungkin sakit itu di I'anatul Talibin Pak. Manik tahala yauma Asyura lam yarmud dzalikal am. Siapa yang celaan di hari Asyura tidak mungkin kena penyakit mata. Penyakit mata apa saja? Belean, kemudian katarak dan seterusnya itu. Resepnya apa? Celaan. Tapi hadisnya itu maudhu, palsu. Dan dulu memang celaan itu menjadi politik identitas Pak. Berarti kalau celaan itu Asyura itu hari kegembiraan, sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Di sisi yang lain, bagi kelompok Syiah, Asyura itu hari apa Pak? Yaumu huznin, hari kesedihan karena meninggalnya Imam Syuhada, yaitu Sayyidina Husain ibn Ali. Ali bin Abi Thalib, Husain ibn Ali itu kan terbunuh di Karbala. Itu Asyura itu melawan pasukan Yazid ibn Muawiyah, jenderalnya Ibnu Ziyad itu. Husain ibn Ali itu mau dibaiat oleh penduduk Kufah Pak, yang mencintai Ahlul Bait. Datanglah Husain sampai ke Karbala, tapi sudah dicium oleh Yazid ibn Muawiyah. Diutuslah pasukan untuk menghadang. Kemudian dikepung Pak beberapa hari. Akses air enggak ada dan seterusnya. Pokoknya menderita. Pasukannya apa? Husain ibn Ali. Memuncak terjadilah peperangan Asyura Pak. Tanggal 10 Husain terbunuh. Setelah terbunuh tidak selesai, kepalanya dipenggal. Kepalanya apa? Dipenggal. Sehingga jasad Husain itu dikubur di Karbala. Kepalanya ada banyak pandangan Pak. Di antaranya ada yang mengatakan dikuburkan di Baqi. Di Baqi itu Madinah. Ada yang mengatakan dikubur di Mesir. Makanya di Mesir itu di samping Masjid Al-Azhar Pak, itu ada masjid namanya Masjid Sayyidina Husain.
Di situ diyakini oleh penduduk Mesir ada kepalanya Sayyidina Husain. Sampai sekarang menjadi tempat ziarah cukup ramai Pak, ngalahi Masjid Al-Azhar. Karena Masjid Al-Azhar itu kan isinya hanya halaqah Pak, ngaji. Kalau orang ngaji itu nggak dimanapun nggak begitu disukai Pak. Tapi kalau ziarah itu pasti ramai. Apalagi ziarah itu kan apa Pak, jalan pintas ya. Orang punya beberapa permasalahan terus apa diutarakan. Tapi kalau ngaji itu mendatangi ngaji semakin keluh. Kenapa? Kadang-kadang saya ngaji kok malah nggak paham. Kan enak nggak ngaji, nggak ada yang perlu dipahami. Kan nyantai Pak. Orang yang nggak ngaji itu pasti senang Pak. Tapi kalau dengan ngaji ngerasa mikir tentang ilmu, ya kalau paham. Kalau enggak, aku ngaji kok malah enggak paham. Itu yang namanya ilmu kan ya tidak ada yang mudah, ada yang sulit kan itu. Nah, sehingga ketika itu pendukungnya Yazid bin Muawiyah Pak, untuk melawan Ahlul Bait dimunculkan hadis-hadis tentang apa? Celaan. Berarti Asyura suruh celaan, tapi hadisnya apa? Maudhu gitu. Yang kedua, al-ghusl, yaitu mandi. Berarti mandi bulan Asyura itu ada hadisnya Abu Hurairah Pak, tapi juga maudhu. Man ightasala yauma Asyura, di sana dikatakan lam yamrad dzalikal am. Dia enggak akan sakit 1 tahun. Berarti obatnya enggak sakit mandi Syuro. Ya Pak ya. Ada orang yang melakukan apa Pak, kebatinan kesaktian Pak, enggak mandi kecuali di bulan Syuro Pak. Nah mungkin syaratnya ke sini. Mandi ini mandi kayak mandi Idul Fitri, Idul Adha, atau mandi wajib, mandi junub ya itu. Itu kalau mandi fadilahnya Pak enggak sakit itu. Tapi kalau jenengan tanya, ada atau enggak hadis yang bicara tentang mandi tapi bukan mandi untuk badan kita Pak, tapi ngumbah keris, memandikan keris, ada atau enggak Pak itu hadisnya, meskipun maudhu, meskipun palsu, kira-kira ada atau enggak? Ada atau enggak? Itu enggak ada juga. Kenapa? Karena keris itu kan senjata Jawa di zaman Nabi atau di zaman sahabat atau orang Arab. Kenal keris atau enggak? Jawabannya tentu tidak. Itu ya. Makanya di sama pengarang Fathul Muin dikatakan famin wad'il kadzabin, semuanya hadis itu bikinan orang-orang yang pendusta. Artinya hadisnya maudhu, palsu. Hadis maudhu itu sebenarnya tidak disebut hadis, tapi istilah ini karena sering dipakai sehingga ahli hadis memasukkan dalam kategori hadis, tapi sebenarnya tidak disebut hadis. Hadis maudhu itu kan bukan hadis sebenarnya, karena sesuatu disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan. Tapi kalau dhaif itu hadis Pak, hanya saja tidak memenuhi kualifikasi atau kriteria hadis sahih yang jumlahnya 5 itu. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dzabit, kemudian apa Pak? Tidak ada illah, penyakit, tidak syad, tidak anomali. Kalau hadis dhaif tidak memenuhi 5 syarat ini, tapi dia masih hadis. Tapi kalau maudhu itu sebenarnya tidak hadis. Itu beberapa amalan yang disebutkan di Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin. Sekarang kita masuk ke mitos Jawa Pak. Masih 15 menit ya. Mitos Jawa itu muncul beberapa mitos. Sasi suro nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bangun rumah, nggak boleh boyongan atau pindah rumah, kemudian tidak boleh menggelar acara pernikahan.
Yang sebenarnya Pak, kenapa kok pernikahan itu nggak boleh Pak di bulan Syuro? Tapi sebelumnya Pak, kalender Jawa itu sebenarnya kan gabungan antara kalender Saka dari India atau apa? Dari India kan dengan kalender Hijriah. Tahun Sakanya ketika itu perubahan Pak, itu dilakukan oleh Sultan Agung atau Kerajaan Mataram Islam. Itu pertama kali dilakukan harinya Jumat Legi. Saat itu tahun Sakanya 1555, bertepatan dengan 1 Muharram 1043 Hijriah, atau ini tanggal Masehinya ya, 8 Juli 1633 Masehi. Yang mana Sultan Agung Mataram ketika itu meminta tahun Jawa atau kalender Jawa itu disamakan dengan kalender Hijriah Pak, sehingga nama-nama bulannya itu memiliki apa? Kesamaan. Muharram, Syuro itu diambil tanggal 10-nya. Safar jadi Sapar. Mulut juga bahasa Arab itu. Kalau Muharramnya kalau Hijriahnya disebut apa Pak? Rabiul Awal. Mulut itu karena musimnya apa? Maulidan. Mulut itu yang dilahirkan, maksudnya tahun yang di situ Nabi dilahirkan. Ba'da mulut, ya berarti setelah mulut, atau Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Jumadil Ula, Jumadil Akhir sama. Rajab. Ruwah itu Hijriahnya apa? Sya'ban. Kenapa kok ruwah dihubungkan dengan tradisi Islam di Jawa ketika itu Pak? Karena ruwah itu dihubungkan dengan kirim arwah. Kirim apa? Kirim dungo. Itu megengan. Kemudian poso, Syawal, Selo. Kemudian apa? Besar itu karena Idul Adha itu kan Id al-Akbar. Makanya Idul Adha kan Id itu kan ada 2. Idul Fitri itu Id al-Asghar, kalau Adha besar. Kenapa Bu? Padahal kita kalau di Indonesia ramai mana Pak? Ramai Idul Fitri, tapi Idul Fitri itu hari raya kecil. Kenapa kok Idul Adha hari raya besar? Karena di situ bercampur beberapa ibadah. Orang haji melakukan haji, kita korban, sehingga disebut Idul Akbar. Ada hari Arafahnya sebelumnya. Tapi kalau Idul Fitri murni Id setelah puasa, ibadahnya kan hanya puasa saja Pak. Tapi kalau Adha itu banyak ibadahnya. Ada haji, kemudian Yaum Arafah, kemudian ada apa? Kurban, dan seterusnya itu. Dan mingguannya Pak itu juga mengikuti kalender Hijriah ya. Kita awali Ahad jadi ngat Pak. Ngat itu kenapa Pak? Ngat itu saya belum meliti Pak. Ngat itu karena hubungannya ada Ahad itu agak kemiripan gitu, secara bunyi ya. Kemudian Itsnain jadi Senin, Tsulasa jadi Selasa, Arbi'a Rebu, Khamis Kamis, Jumat ya Jumat, Sabtu atau As-Sabt gitu. Kan sama dengan Hijriah gitu. Sama dengan apa? Hijriah. Kalau siklus Pancawara, Panca itu 5 ya, maksudnya pasaran 5 itu. Nah ini yang murni Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Ini yang murni dari Jawa itu. Tapi yang lainnya tadi mengadopsi dari kalender Hijriah.
Dan di dalam kalender-kalender ini Pak, ini ada beberapa mitosnya. Ya sampai ngitung weton saja juga pakai pasaran itu Pak kan ya. Lahirnya apa, kemudian nanti kalau nikah ini kepetuk toga no. Itu kan juga pakai kalender Jawa ini. Nah terus sekarang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap mitos-mitos yang berkembang di bulan Muharram? Yang pertama, Muhammadiyah berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah atau Maqbulah. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan 3 pendekatan: bayani, tekstual; burhani, ilmu pengetahuan; irfani, yaitu suara hati atau intuisi. Itu ya. Ya termasuk nanti mitos itu secara burhani, ilmu pengetahuan, masuk akal atau tidak. Nah, dalam berislam atau berakidah, Muhammadiyah anti dengan TBCS tadi. Tapi dalam mitos ini muncul istilah yang nanti kita sebut dengan tatoyur. Muncul dengan istilah apa yang kita sebut dengan tatoyur. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu percaya pada berita burung, Pak. Percaya pada berita apa? Berita burung gitu. Yang mana dalam hadisnya Nabi bersabda, la tiyarota, enggak boleh kita percaya pada berita burung. Dan di dalam hadis yang menceritakan ada sab'una alfan min ummati, ada 70 ribu umatku yang masuk surga, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu diantara cirinya apa Pak? Wala yatatayyarun, mereka enggak percaya terhadap berita burung. Nah, dari tatoyur ini muncul apa yang disebut dengan takhayul. Berita burung itu kan kita mendengar sesuatu bisa tidak fakta, menyalahi akal sehat atau ilmu pengetahuan, menyalahi bayani juga Al-Quran atau Sunnah. Dan setelah itu yang terjadi apa? Takhayul. Takhayul itu jadi bahasa Indonesia apa? Khayalan. Sebagaimana ketika Allah menceritakan itu Pak, Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun, itu kan diadu Pak, ya kan? Al-Quran bagaimana menceritakan, qala bal alku faida jibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu. Ini yukhayyalu itu jadi takhayul. Qala, Musa berkata, bal alku, suruh melemparkan apa Pak? Hah? Tali dan tongkat. Ketika dilemparkan faida hibaluhum, mohon maaf tadi, faida hibaluhum, ketika talinya itu dilemparkan, wa isiyuhum, dan tongkatnya itu yukhayyalu ilaih, tongkat dan tali itu terbayang ke Musa, itu jadi apa Pak? Annaha tas'a, dia bisa apa Pak? Bisa merayap kayak ular. Al-Quran pakai yukhayyalu ilaih. Berarti yukhayyalu alaih itu terpikirkan dalam pikiran kita, tapi tidak sesuai dengan fakta. Kayak jenengan melihat sulapan Pak. Ini yang sulapan bukan taktik Pak, yang murni sulap pakai magic ya, pakai apa, sihir ya. Itu bisa jadi jenengan melihat sesuatu itu kayaknya fakta, tapi sebenarnya apa? Hanya pandangan kita yang dikelabui. Itu namanya takhayul. Sebagaimana tukang sihirnya Fir'aun, Musa juga melihat tali dengan tongkat itu ya bisa jadi ular, tapi sebenarnya faktanya tidak. Itu istilah apa? Takhayul, magic Pak. Sehingga contohnya takhayul Pak, ya banyak Pak. Misalnya mitos angka 3
belas. Kita mungkin itu enggak, Pak, tapi pikiran kita kadang kita yakini itu betul-betul terjadi. Orang nabrak kucing, Pak, itu yang ia lakukan apa? Dikubur, kasih mori dan seterusnya, Pak. Ini takhayul ya. Ketika dia lakukan itu bisa jadi selamat, bisa jadi juga kalau nabrak kucing nggak percaya terus nabrak betulan. Ya kita kan nggak tahu itu kalau nabrak orang betulan itu sebab tadi nabrak kucing karena nggak dikubur pakai mori dan seterusnya atau apa kan? Yang jelas itu ada bayangan ke sana itu. Itu namanya apa? Takhayul. Khayalan. Ketika sudah takhayul nanti berubah menjadi khurafat. Khurafat itu pembicaraan yang dibumbui dengan kedustaan dan ada hubungannya dengan jin, Mbak. Memang dulu ini yang disebutkan Ibnul Kalbi. Di sana ada seseorang dari kabilah Juhenah, Pak. Itu pernah dicuri oleh jin. Apa, Pak? Bahasanya apa? Digondol genderuwo bahasa kita. Digondol genderuwo, setelah digondol genderuwo, dia bercerita di alam gaib itu dia melihat semacam-macam, Pak. Yang mendengar itu pasti mendustakan. Ya bisa betul, bisa dibenarkan, bisa tidak. Itulah apa? Khurafat. Itu apa? Khurafat. Ya contohnya Nyi Roro Kidul. Pasti jenengan orang Jawa. Nyi Roro Kidul itu melekat atau enggak, Pak? Melekat. Jenengan yakin atau enggak? Ya itu bingung juga, yakin atau enggak? Apalagi jenengan rekreasi di sana, Pak. Pasti entah jenengan saya enggak percaya, waktu di sana pasti kebayang. Iya kan? Kebayang atau enggak? Enggak mungkin tidak kebayang, Pak, itu. Entah mungkin jenengan enggak melakukan ritual apa-apa, paling enggak ingat, oh ini ada ceritanya Nyi Roro Kidul. Ini cerita yang beredar tapi kita di satu sisi kita tolak, satu sisi sudah menjadi cerita kan itu. Itu namanya apa? Khurafat. Sebagaimana perdukunan juga sama, Pak. Makanya Nabi bersabda apa? Man ata arafan, siapa yang mendatangi tukang ramal dukun, fas'alau an syai'in, dia tanya sesuatu, fasaddaqahu, dibenarkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, salatnya 40 tahun, 40 hari tidak diterima. Tapi di satu sisi ada orang kecolongan, Pak. Tapi sekarang sudah enggak umum, Pak. Dulu kan kecolongan ini didukuno tuh, Pak. Sekarang masih atau enggak, Pak, praktek itu? Waktu saya kecil itu masih umum, Pak, itu. Habis kecolongan ngomong pasti ngomong apa takok Mbah Kain. Kemudian dukun itu melakukan ritual. Oh, orang yang mencuri ini ciri-cirinya ini. Kadang-kadang betul-betul, Pak. Ya kan? Di hadis Nabi semacam itu disebut juga khurafat. Artinya dukun itu mencuri berita langit, setelah itu disampaikan kepada dukun tapi ditambahi mi'atu kitbatin, 100 kebohongan. 100 kebohongan itu apa? Yang jenengan disuruh melakukan ritual macam-macam, Pak. Ritualnya jenengan dengan hubungannya tahu pencurinya apa? Biasanya ritual kalau orang kehilangan apa, Pak? Suruh apa sama dukunnya? Sasranya itu loh, Pak. Kan suruh melakukan ritual tentu toh. Wis jago kades, Pak. Maksudnya macam-macam ritualnya. Iya kan? Itu hubungannya apa dengan apa? Dengan nanti dia bakal jadi. Itu namanya apa? Khurafat. Nah, ketika sudah melakukan khurafat, misalnya orang ingin jadi kepala desa, Pak. Tapi ini juga berat, Pak. Kadang orang Muhammadiyah di tempat saya, Pak, nek enggak jago mesti ngomongnya, Pak, saya anti terhadap perdukunan. Nah wis jago yo. Soalnya kan yang lainnya kan diminta, Pak, sing botoe, Pak, wis nglakoni iki nglakoni iku, nek gak gelem yo
botoe gak gelem dukung. Gak gelem dukung. Nah, kalau sudah melakukan itulah jatuh apa? Kesyirikan. Itu. Berarti tadi dari tatayur lahir apa? Khurafat. Dari tatayur lahir apa? Takhayul, kemudian khurafat, kemudian syirik. Itu urutannya semacam itu. Nah, sehingga mitos-mitos di bulan Jawa itu, di bulan Muharram atau Asyura itu ya dalam pandangan Muhammadiyah enggak betul. Ini saya kelupaan sebelum saya tutup ya. Kenapa orang Jawa enggak berani nikahan bulan Syura, Pak? Sasi Syura. Kena apa nih? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Nyi Roro Kidul jadi nganten. Berarti nyaingi ewah mantune Nyi Roro Kidul. Tapi sebenarnya gini, Sultan Agung dulu meminta acara kerajaan itu dilakukan di bulan Syura. Semua kegiatan acara kerajaan termasuk raja punya gawe atau mantu itu di bulan Syura. Karena Raja Mataram itu ya Islam, Pak, penasihatnya para ulama. Semua peristiwa penting itu terjadi di bulan Syura. Wong ketika Nabi di Madinah tahu orang Yahudi puasa Asyura, Nabi kan bertanya, "Mahada?" Hari apa ini? Orang Yahudi menjawab apa? "Hadza yaumun sholihun." Ini hari yang baik. Hadza utawi iki iku yaumun dino sholihun sing becik sing apik. Orang Yahudi memang enggak baik. Orang jahiliyah puasa Asyura. Orang Nasrani juga sama, Islam juga sama. Tapi di Jawa kok tidak. Tapi Raja atau Sultan Mataramnya tahu kalau Asyura itu baik, maka acara kerajaan dibikin di hari atau di bulan Asyura. Permasalahannya kalau rakyat mantu hari Asyura atau sasi Syura ya. Dulu kan kalau kerajaan punya gawe kan rakyat diundang, Pak. Kalau rakyat datang kan rame. Tapi kalau misalnya rakyat mantunya Syura kan pada buah ning tanggane dhewe, Pak. Gak budal ning keraton. Makanya itu Pak, muncul nih apa? Mantu bulan sasi Syura gak bakal awet. Maksudnya apa? Nanti akan cerai atau salah satu akan meninggal. Nah di situ soalnya apa? Dulu sebenarnya supaya tidak menyaingi acara kerajaan. Itu ceritanya gitu ya. Mungkin itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Ini ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada ya? Nggih. Monggo. Itu dasarnya apakah itu sesuai dengan konsensus internasional kalender Gregorius atau memang ada konsensus dari ulama? Kenapa garisnya itu di wilayah Samudra Pasifik seperti penanggalan Masehi? Ya, itu nanti Pak, insya Allah nanti suatu saat kita kaji secara khusus. Tapi KHGT itu mungkin ada beberapa hal yang kita masih janggal. Itu termasuk tadi garisnya di Pasifik. Kemudian menghitungnya itu di kosong-kosong, Pak. Bukan hari itu diawali dari terbenamnya matahari yang secara umum kita apa, Pak? Kita pakai. Kalau di KHGT itu sama dengan kalender Masihiyah. Dan ketinggian hilalnya, Pak, itu sekitar kalau nggak salah itu 3 juga gitu. Ya. Kenapa kok Muhammadiyah mengalami perubahan dari yang sebelumnya, Pak?
Ya memang namanya itu kan kalender Hijriyah global tunggal. Sebenarnya ini sudah dibahas awalnya Pak, itu di Turki tahun 2016, dihadiri sekitar 150 dari berbagai utusan negara muslim ya, dari 60 negara. Diambillah kesepakatan apa? Sebagaimana dalam KHKT. Memang tujuannya kan untuk mengakomodir semua wilayah Pak. Karena kalau kalender Hijriyah global itu berarti sudah wihdatul matla', bukan ikhtilaful matolek. Berarti ya matla' itu ya hanya tunggal satu-satu dunia itu ya satu matla'. Yang selama ini ru'yah hisab yang kita pakai itu kan ikhtilaful matolek atau wilayatul hukmi, hanya bisa diterapkan dalam satu negara. Makanya ru'yahnya kan tiap negara beda-beda. Hisabnya, hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah berlaku untuk satu negara, tidak bisa diterapkan di lain negara gitu. Itu ya. Nah, sedangkan KHGT ini kan namanya kan global atau unifikasi kalender, berarti ya satu tanggal, satu kalender gitu. Nah, sehingga untuk bisa ini kan harus mengakomodir semua kawasan, jadi tidak mempertimbangkan hanya Indonesia itu. Jadi prinsipnya semacam itu. Ya karena sifatnya kan global itu. Jadi kita bergeser ke wihdatul matla', satu matla', bukan ikhtilaful matolek itu. Dan ternyata wihdatul matla' itu juga banyak Pak pandangan-pandangan di beberapa madhab ya. Termasuk Imam Syaukani itu kalau satu negara sudah puasa, yang lainnya juga puasa gitu. Tidak harus di sini belum kelihatan bulan. Ya kalendernya bisa jadi kelihatannya kan nggak harus di satu apa? Di satu negara itu. Nanti banyak mengalami perubahan juga. Tapi secara detail mungkin bisa kita nanti Pak suatu saat kita kaji secara khusus tentang KHGT itu. Ya mungkin bulan depan ya. Kalau nggak pas topik yang lagi hangat apa? Karena kan KHGT ini kan kita masih berproses kan, termasuk sosialisasi kan belum Pak. Sudah diterapkan namun sosialisasi ke bawah kan belum gitu. Dan nanti banyak beberapa kajian lah itu, insya Allah nanti bisa bulan depan atau setelah itu. Tapi yang jelas kita insya Allah akan bahas. Nggih, monggo Pak. Yang terakhir. Apa Pak? Perbedaan kemarin hari itu. Oh ya. Ya, itu jawabannya gimana? Kalau kita puasa Arafah itu hari Ahad Pak. Saudi itu Sabtu. Karena Saudi sudah ada laporan melihat hilal terpaut satu hari. Cuma yang Dzulhijjahnya saya lupa Pak, itu harinya apa dulu? Enggak, yang satu Dzulhijjah dulu loh. Hari Ahadnya. Yang kita ya, berarti Saudi yang enggak, yang satu Dzulhijjahnya Ahad. Itu puasanya Ahad Pak. Kalau puasanya Ahad kita. Enggak, maksudnya satu Dzulhijjah. Yang jelas Saudi mendahului, sehingga Saudi wukufnya itu hari Sabtu. Kita baru puasa Arafah hari Ahad. Padahal kaidah asalnya Pak, kita puasa Arafah jamaah haji sedang wukuf itu. Dan terus bagaimana? Kok kita puasa Arafah enggak sama dengan Saudi atau pada saat pelaksanaan wukuf? Jawabannya gini Pak. Puasa Arafah
dengan haji itu lebih dulu mana? Maksudnya kapan lebih dulu disyariatkan? Haji tahun berapa, Pak? Puasa Arafah. Puasa tahun berapa, Pak? Tahun berapa Hijriah? Puasa itu as-sanah ats-tsaniyah minal hijrah. Tahun kedua dari hijrah. Haji kalau menurut Fathul Mu'in itu tahun yang ke-6, Pak. Di kitab fikih ada yang mengatakan tahun 5, ada yang mengatakan tahun 9. Tapi yang umum itu tahun 6. Tapi yang jelas lebih dahulu puasa. Sehingga Nabi dulu puasa Arafah itu tidak selalu dulu, Pak, sebelum ada syariat haji, tidak dihubungkan dengan wukuf. Berarti Nabi yang penting tanggal 9 sesuai dengan ru'yatul hilal di Madinah, ya Bu, puasa, tidak harus menunggu di Mekah ada wukuf atau enggak, kan belum ada syariat haji. Itu jawaban yang pertama. Jadi ketika kita puasa Arafah tidak harus dihubungkan dengan wukuf. Yang kedua, karena kita belum punya kalender, belum punya KHKT. Tapi kalau nanti KHKT ini diterima, sudah tidak ada kasus yang jenengan tanyakan, Pak. Karena belum ada KHKT, berarti setiap negara sesuai dengan wilayatul hukminya, sesuai dengan Pak? Hasil ru'yah atau hisab. Karena kita di Indonesia yang mengikuti hisab atau ru'yah di negara kita. Kalau di Muhammadiyah berarti mengikuti hasil hisab hakiki wujudul hilal. Tapi kalau orang Indonesia TKI di Saudi, Pak, puasa Arafahnya ngikuti Saudi Sabtu atau Ahad Indonesia, Pak? Yang ngikuti sana gitu. Kenapa? Karena dia wilayatul hukminya kan sana gitu, bukan di Indonesia. Orang Saudi yang kebetulan tinggal di Indonesia yang ngikuti di Indonesia, itu maksudnya gitu. Tapi hal yang jenengan tanyakan itu nanti kalau KHKT ini diterima sudah tidak ada masalah, Pak. Berarti ya setiap Arafah kita puasa Arafah jamaah haji ya pasti Bu wukuf, kan sesuai kalender, berarti 1 hari 1 tanggal. Oke, mungkin itu saja kurang lebihnya karena saya nanti ngaji juga ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.